Bab 1 permulaan dulu. Dalam sebuah kamar hotel, sepasang pria dan wanita berbaring dan saling mendekap setelah usai permainan panas mereka. "Mas, kapan kamu mau menceraikan istri kamu yang dekil itu?" tanya si wanita sambil melingkarkan tangannya di perut si pria. "Sabarlah Yura sayang, beri Mas waktu, Mas nggak mungkin tiba-tiba menceraikan dia tanpa alasan," jawab si pria pada wanita bernama Yura yang didekapnya. "Tapi sampai kapan Mas Danu? Aku sudah lelah main." Sembunyi-sembunyi kayak gini, teluh Yura sedikit merajuk. "Sabar Yura sayang, secepatnya aku akan menceraikan dia. Kita harus sabar dan menunggu waktu yang tepat," ucap Danu mengecup puncak kepala Yura. "Terserah Mas lah. Tapi Mas Danu, ingat ya, aku tak mau kalau harus mengasuh anak si dekil itu. Dia juga anakku Yura, tak mungkin juga aku menelantarkannya. Tapi aku tak mau dia tinggal dengan kita Mas." Danu menghela nafasnya. "Ya sudah, besok saja kita bicarakan lagi." Danu mendekap erat Yura meraih wajahnya dan memangutnya. Sekali lagi mereka meneruskan aksi panas mereka. Sebening embun 25 tahun, wanita cantik yang tersembunyi di balik kulit dekil dan berjerawatnya, bukan karena dia tak mampu merawat diri. Embun memang sudah mencoba beberapa skincare murah yang bisa dibelinya. Maklum, Danu suaminya tak mampu membelikannya. Skincare atau sekedar kosmetik pun tidak. Danu yang seorang mandor pabrik itu, gaji bulanannya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari dan untuk biaya sekolah kayalah anak semata wayang mereka yang kini duduk di bangku kelas 2 SD. Kehidupan keluarga mereka cukup harmonis. Namun, semenjak Danu mengenal Yura, dia tidak lagi memiliki hasrat pada istrinya Embun hingga beberapa bulan belakangan ini. Embun tidak pernah lagi melayaninya di kamar tidur. Embun sudah beberapa kali mencoba merayu, menggoda suaminya. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil. Danu selalu berkilah capak, capek, dan capek. Embun pun memaklumi tanpa curiga sedikit pun. Siang ini, Embun bermaksud untuk menjemput Kayla di sekolah. Sekalian Embun mau mampir ke panti tempat dia dibesarkan dulu. Embun memang tumbuh dan besar di panti. Dia yang ditinggalkan begitu saja, dihati dipungut oleh Bu Retno, pemilik panti, hingga Embun lulus sekolah dan menikah dengan Danu. Hingga kini pun Embun masih sering berkunjung ke panti. Sering membantu Bu Retno mengurus panti. Embun mengendarai sepeda motornya menuju sekolah Kay. Begitu sampai di depan gerbang sekolah, Kay sudah menunggu. "Ibu," panggil Kayla mendekati Embun yang baru saja menyetandarkan motornya. "Ibu lama ya sayang?" "Enggak kok Bu, ini baru saja keluar, terus ngobrol bentar sama teman." Ibu dah datang." "Hei, Kaynya ngir. Ikut ibu ke panti ya Kay?" "Iya Ibu, kemarin Kayla juga udah janjian sama Ceti." Di panti, Kay duduk membonceng ibunya. Embun langsung menggas motornya menuju panti. Sesampainya di panti dan Kayla turun dari motor, disambut oleh Ceti yang berlari dari dalam bangunan bernuansa joglo Jawa itu. "Kayla, aku sudah menunggumu lama sekali," rengek Ceti manja merangkul lengan Kay. "Aku baru pulang sekolah Ceti," ucap Kay lembut. "Kenapa kamu tidak sekolah saja di sekolahanku?" "Daddy tidak mengizinkan," Tete cemberut. Kedua bocah itu sudah bicara dengan asyik yang entah apa. Embun hanya memandang keduanya dengan senyum lucu. Mereka sudah seperti saudara saja. Ceti adalah gadis kecil seumuran Kay. Dia blasteran yang memilih homeschooling sejak maminya pergi. Mami Ceti seorang Indo yang setahun lalu meninggal kecelakaan. Sementara dadinya seorang warga negara asing yang menetap sementara di negara ini dikarenakan bisnisnya memang menjamur di beberapa kota.
Dedi Malvin yang kebetulan menemani Cati ke panti. Tersenyum ramah saat melihat Embun memasuki area panti. Mereka memang sudah beberapa kali bertemu di panti. Dan di luar panti, tentu saja karena kedua anak mereka yang lengkit berteman. Anda sudah lama Malvin? Malvin mengangguk dengan senyum ramah di wajahnya. Jika Anda masih ada pekerjaan, saya akan menjaga Cati. Saya bisa mengantarnya pulang nanti, ucap Embun. Embun memang biasa menjaga Cati dan mengantarnya pulang saat sudah waktunya karena kesibukan. Malvin sering menitipkan Cati pada Embun, orang yang dia percayai saat ini. Tidak, saya sedang senggang sekarang. Begitu? Baiklah. Saya permisi dulu. Embun pamit ke belakang. Embun. Embun menghentikan langkahnya, menoleh ke arah Malvin. Apa kamu senggang? Saya ingin membeli sesuatu untuk panti. Tapi saya tidak tahu apa yang mereka butuhkan. Jika kamu tidak keberatan, maukah kamu mengantar kami? Tentu saja. Menyambut dengan senang hati. Saya bicara dulu dengan Bu Retno. Tolong, jangan katakan apapun pada beliau tentang niatku ini, pinta Malvin. Baiklah, tersenyum maklum. Saya hanya ingin menyapa dulu. Embun pamit. Setelah berpamitan dengan orang panti, Embun dan Malvin, tentu saja kedua bocah SD itu ikut menyertai berangkat menuju mal ternama di kota itu dengan menggunakan mobil Malvin. Saat di dalam mal mereka membeli beberapa peralatan sekolah untuk anak-anak panti, beberapa kebutuhan dapur, dan yang terakhir, Cati ingin membeli barang foto yang sama untuk Kayla. Saat mereka sedang memilih beberapa barang, Embun seperti melihat sosok Mas Danu, suaminya. Embun mencoba mengikuti sosok itu, sekedar memastikan benar atau tidak. Namun dia kehilangan jejak. Malvin mengikutinya. What's up? Saya seperti melihat Mas Danu tadi. Mata Embun masih berkeliling mencoba mencari. Ini hari Sabtu, bukankah seharusnya dia bekerja? Ucap Malvin menarik lengan Embun. Benar. Apa yang saya pikirkan? Embun tersenyum dengan sedikit dipaksakan. Ayo kembali, ajak Malvin melepaskan tangan Embun. Anak-anak pasti mencari kita. Embun berjalan mengikuti Malvin kembali ke tempat di mana Kayla dan Cati mencari barang yang mereka inginkan. Tak jauh dari lokasi mereka, Danu dan Yura sedang berjalan bergandengan memilih produk kosmetik untuk Yura. Mas Danu, bagaimana kalau aku pakai itu? Yura menunjuk lingerie yang terlihat di ujung konter tak jauh dari tempat mereka memilih kosmetik. Pasti cantik dan seksi sayang, Danu berucap sambil menyentil hidung Yura dengan senyuman mesumnya. Ayo beli itu mas, ajak Yura manja. Tentu saja apapun untukmu. Mereka akhirnya berjalan ke arah konter pakaian dalam yang bertolak belakang dengan tempat Embun dan yang lainnya berada. Embun, Malvin, Cati, dan Kayla berhenti di sebuah resto yang berada di dalam mall. Mereka memesan beberapa makanan dan minuman. Kayla dan Cati asyik dengan benda yang mereka beli bersama. Sebenarnya hanya sebuah boneka yang di sana terukir nama mereka. Tapi itu saja sudah membuat mereka bahagia. Embun menatap mereka dengan senyuman sambil mengaduk-aduk minumannya. Malvin meliriknya. Apa yang kamu pikirkan? Tidak. Apa kamu masih penasaran dengan sosok yang kamu lihat tadi? Tebak Malvin yang sepertinya tepat terlihat di wajah Embun berubah. Bukankah seharusnya dia bekerja sekarang? Iya benar. Embun membenarkan. Lalu apa yang kamu khawatirkan? Tanya Malvin lagi. Apa kamu tidak percaya pada suamimu? Lanjut. Malvin yang tentu menyentil Embun. Benar. Apa yang aku pikirkan? Walau berkata begitu, hati Embun masih bertanya. Siapa pria itu? Kenapa mirip sekali dengan Mas Danu?
Dan siapa wanita yang merangkul manja? Padanya,